Selamat berjumpa lagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini saya akan menyajikan mengenai materi pengujian konsep produk. Ini adalah materi tatap muka ke-7 dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk di jurusan Teknik Industri. Mahasiswa sekalian, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pengujian konsep dengan cara mengukur respon pelanggan. Tahapan dari pengujian konsep ini adalah sebagai lanjutan dari tahapan seleksi konsep yang sebelumnya kita pelajari, ya. Jadi kalau di dalam satu rangkaian proses pengembangan produk atau rencana pengembangan produk itu letaknya di sini. Jadi setelah seleksi konsep produk sebelum menentukan spesifikasi finalnya, maka kita akan menguji dahulu konsep produknya. Nah, dalam pengujian konsep ini, tim pengembangan akan meminta respon terhadap deskripsi konsep produk dari para pelanggan potensial di target pasar yang sudah ditentukan. Teman-teman sekalian, pengujian konsep ini seringkali disebut juga sebagai pengujian resonansi. Maksudnya adalah kita akan menguji apakah konsep tersebut bisa beresonansi dengan pelanggan, artinya dia sampai gitu ya pesannya. Apakah pelanggan bisa menangkap maksud dari produk, kemudian konsep dari produk itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini juga dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan sebelum proses pengembangan produk ini selesai. Jadi ini adalah upaya untuk perusahaan agar berkomitmen untuk produksi dan peluncuran produknya. Jadi komitmennya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mahasiswa sekalian, ada 4 hal yang sangat berkaitan dengan pengujian konsep produk ini. Yang pertama adalah bahwa pengujian konsep itu didasarkan pada data yang kita peroleh dari pelanggan potensial. Ya, kemudian ini dilakukan setelah menyeleksi konsep, sehingga supaya efektif gitu, tim perancangan produk harus bisa mempersempit set alternatif dari konsep. Nah, ini nanti akan terkait erat dengan prototyping. Jadi sebelum kita membuat prototyping, sebelum kita mematangkan spesifikasi akhir dari produk yang akan kita luncurkan, kita harus melakukan pengujian konsep ini terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian, maksud dari pengujian konsep ini itu akan lebih mudah dijelaskan apabila kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menjawab pertanyaan, konsep manakah dari beberapa alternatif konsep ini yang akan dilanjutkan pengembangannya? Lalu bisa juga untuk menjawab pertanyaan, bagaimana konsep dapat diperbaiki sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah, kira-kira berapa ya yang akan bisa dijual nantinya? Dan yang keempat adalah, dapatkah proses pengembangan ini kita lanjutkan gitu ya, kita akan melihat feasibility dari pengembangan produk ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sangat penting untuk kita melakukan metode eksperimen yang efektif. Nah, ini ada beberapa tahap pengujian konsep supaya step-step pengujian konsep ini menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan dari pengujian konsep ini apa. Lalu kita pilih populasi untuk survei kita. Tentunya kita akan memilih populasi dari pelanggan yang paling potensial. Kemudian kita bisa memilih format surveinya. Format survei ini nanti ada beberapa.
ya. Kemudian bagaimana kita akan mengkomunikasi konsep produk yang akan kita kembangkan ini kepada calon konsumen kita. Lalu setelah itu kita akan mengukur respon dari pelanggan, menafsirkan hasilnya, lalu yang terakhir adalah merefleksikan hasil dari pengujian konsep ini dan step by step proses dari pengujian konsep ini. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu menentukan tujuan dari pengujian konsep ini. Nah, tujuan dari uji konsep ini ada beberapa, gitu ya. Kira-kira yang pertama adalah kita akan ingin mengetahui apakah pelanggan ini menyukai konsep yang telah kita kembangkan. Ya. Lalu apakah konsep tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Lalu manakah dari beberapa konsep alternatif ini yang harus kita kembangkan? Nah, sebetulnya ini terkait dengan materi kuliah yang sebelumnya pada tahap menyeleksi konsep produk, ya. Nah, kadang-kadang hasil dari seleksi konsep produk itu masih lahir beberapa alternatif gitu. Nah, sehingga kita perlu mematangkan kembali pemilihan beberapa alternatif konsep dari hasil seleksi konsep tersebut menjadi satu yang paling matang untuk dikembangkan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana konsep tersebut dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi setelah ditentukan satu yang akan kita kembangkan, kemudian akan dinilai apakah masih ada kekurangan di dalam konsep tersebut, sehingga kita akan mencari bagaimana upaya peningkatannya. Lalu yang berikutnya, ini adalah kita memperhitungkan berapa kira-kira unit yang akan bisa dijual, gitu ya. Kemudian sebagai kesimpulan dari uji kelayakan ini adalah haruskah pengembangan produk ini kita lanjutkan sampai kepada tahap produksi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tahap yang kedua, kita akan memilih populasi survei. Populasi survei ini, teman-teman sekalian, kita bisa memilih sampel size yang kecil atau sampel size yang besar. Nah, di mana keduanya ini akan ditentukan berdasarkan kelebihan dan keterbatasan waktu atau sumber daya yang kita miliki, ya. Nah, apakah kita akan menguji populasi yang kecil atau populasi yang besar, gitu ya? Itu tergantung dari pada tahap mana kita sampai di dalam pengembangan konsepnya tadi, gitu ya. Nah, biasanya untuk populasi yang lebih kecil itu dilakukan ketika tahapannya masih pada awal-awal penyusunan konsep, gitu ya. Sedangkan ketika sudah pada tahap akhir, biasanya akan dilakukan survei ke ukuran sampel yang lebih besar. Nah, tujuannya juga berbeda, gitu ya. Jadi untuk smaller sample size ini ditujukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data kualitatif. Sedangkan ketika kita menggunakan sampel size yang lebih besar, itu sebenarnya yang kita kumpulkan adalah data kuantitatif berupa skala atau jajak pendapat yang diskalakan gitu ya oleh para responden. Sementara untuk data-data yang kualitatif, misalnya untuk lebih pendalaman lagi, kita menggunakan smaller sample size. Nah, kemudian berikutnya, studi yang sampel size-nya kecil seperti ini, itu karena sifatnya lebih mendalam, maka dia memerlukan biaya yang lebih tinggi, juga waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kalau kita akan melakukan survei pada jumlah responden atau jumlah sampel yang besar. Nah, kemudian akibatnya adalah investasinya. Jadi investasi untuk survei, untuk smaller sample size, ini relatif kecil, ya, tapi nanti hasilnya dalam dan walaupun itu cukup memakan waktu gitu ya dibandingkan dengan populasi survei yang besar. Nah, di sini biasanya kita akan mendapatkan bagian dari target market gitu ya. Jadi kita bisa
eee, mengharapkan, bagian dari target market ini ya lebih besar gitu ya, maksudnya orang-orang yang akan menjadi pelanggan potensial itu untuk menilai dari produknya. Sedangkan di sini kita tidak bisa mengharapkan dari responden kita itu untuk dapat menilai produk yang akan kita kembangkan itu secara lebih dalam lagi. Ya, jadi pendekatannya agak berbeda. Ya, secara umum adalah ketika kita memilih populasi survei yang smaller sample size, kita bisa mengharapkan kedalaman dari survei itu. Sementara untuk yang larger sample size itu, kedalamannya tidak kita harapkan, tetapi kita mengejar banyaknya pendapat. Jadi ini cocok untuk jajak pendapat, kalau ini cocok untuk semacam pendalaman atau judgement dari responden yang paling potensial. Nah, format surveinya seperti apa? Format survei yang bisa kita pilih itu ada berbagai macam, di antaranya adalah bisa melalui telepon, interaksi langsung, bisa kita mengirimkan surat, email, menggunakan online survei, atau pengujian eksploratory dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, tentunya di sini online survei misalnya, ini lebih cocok untuk kalau sampel size-nya besar. Sedangkan interaksi langsung ini akan lebih cocok kalau sampel size-nya kecil gitu. Sedangkan untuk telepon, surat, dan email ini tergantung gitu ya. Kadang-kadang responden itu juga tidak memiliki waktu yang banyak atau memiliki kemauan gitu untuk mengisi sebuah survei. Apalagi jika isi dari survei itu panjang dan cukup memakan waktu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan konsep. Nah, setelah kita melakukan survei tadi ya untuk pendalaman pengujian konsep tadi, lalu kita matangkan konsep kita. Lalu kita akan melakukan komunikasi konsep ini. Nah, mengkomunikasikan konsep produk itu bisa dilakukan melalui uraian verbal, melalui sketsa, foto atau gambar, storyboard, atau video. Jadi kita akan pilih mana yang paling efektif. Biasanya komunikasi konsep yang seperti ini, itu ya, itu informasinya cukup mahal, gitu ya. Informasinya sangat berharga karena kita akan menunggu feedback dari responden, gitu ya. Jadi kita akan melihat gitu karakteristik responden seperti apa. Apakah mereka lebih peka terhadap uraian verbal, sketsa, foto, gambar, storyboard, atau video. Atau mungkin teknik-teknik komunikasi yang lain. Dan itu yang bisa kita pilih. Ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan sosial media? Nah, ini juga menjadi satu pilihan gitu ya, mengingat menggunakan sosial media itu menjadi bagian dari gaya hidup komunikasi masyarakat pada saat ini, dan itu bisa menjadi pilihan juga. Nah, setelah itu kita akan mengukur respon pelanggan. Nah, apa saja yang yang akan kita pertimbangkan dalam pengukuran respon pelanggan ini, diantaranya adalah pendapat mereka akan membeli atau tidak. Nah, di sini kita memiliki beberapa kategori pendapat gitu ya, kategori respon dari pelanggan. Yang pertama, apakah pelanggan itu pasti akan membeli produk kita, atau mungkin akan membeli produk kita, atau netral. Bisa jadi dia mungkin membeli atau tidak membeli, gitu ya. Kemudian mungkin tidak akan membeli, artinya di sini preferensinya negatif gitu ya, dan yang paling negatif adalah pasti tidak akan membeli. Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, masing-masing pilihan ini memiliki nilai kemungkinan, dan nilai kemungkinan itu yang kita dapatkan dari survei, dan kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam perhitungan berapa banyak jumlah produk yang harus kita produksi. Gitu. Nah, menafsirkan hasil uji konsep adalah tahap yang berikutnya. Di sini kita menggunakan banyak sekali skenario pengambilan keputusan. Nah, jika tim hanya tertarik untuk membandingkan 2 atau lebih dari 2 konsep, maka nanti interpretasinya akan mudah. Gitu. Lalu, kondisi yang kedua adalah jika
satu konsep mendominasi konsep yang lain, dan tim itu merasa percaya diri bahwa responden akan memahami perbedaan utama di antara konsep, maka ini keputusannya ada di dalam tim pengembangan. Tim dapat cukup memilih konsep yang disukai, atau pada kondisi yang ketiga, kalau ternyata hasil dari pengujian konsep itu tidak konklusif, artinya dia masih banyak bias, maka tim dapat memilih konsep berdasarkan pertimbangan atau biaya, pertimbangan lain gitu ya, atau biaya yang digunakan. Nah, ini adalah cara perhitungan bagaimana kita akan menghitung berapa banyak produk yang harusnya kita buat berdasarkan kondisi dari pengujian konsep tersebut yang kita lakukan, gitu ya. Nah, Q ini adalah jumlah unit produk yang direkomendasikan untuk diproduksi. Ini dihitung dari jumlah pelanggan potensial yang diharapkan untuk melakukan pembelian selama periode waktu tersebut. Ya, notasinya adalah N. A adalah bagian dari pelanggan potensial atau pembelian yang produknya tersedia dan pelanggan mengetahui produk tersebut. Dan sedangkan P ini adalah probabilitas bahwa produk tersebut dibeli jika produk itu tersedia dan jika pelanggan menyadarinya. Nah, P ini dihitung dari rumus yang seperti ini. C definitely dikalikan dengan F definitely ditambah dengan C probably ditambah dengan F probably. Apa maksudnya? Notasi ini, F definitely adalah bagian dari responden survei yang menunjukkan dalam survei bahwa mereka pasti akan membeli. Sedangkan F probably ini adalah yang jawabannya adalah mungkin mereka akan membeli. Ya. Jadi ini kita dari kuesioner yang tadi sudah kita sebarkan mengenai respon pelanggan atau respon terhadap konsep produk, itu yang akan kita cari adalah yang definitely will buy dan probably would buy, gitu ya. Nah, sedangkan yang C ini adalah konstanta kalibrasi yang dibuat berdasarkan pengalaman survei sebelumnya, gitu ya, untuk produk yang serupa. Biasanya konstanta untuk definitely itu batasnya adalah nilai 0,1 sampai dengan 0,5, sedangkan si probably ini 0 sampai 0,25, dan berapa nilainya itu bisa ditentukan langsung oleh tim pengembangan produk berdasarkan data historis. Saya memiliki contoh seperti ini. Misalnya, perkiraan produksi sebuah produk adalah 150.000 unit per tahun. Lalu produk tersebut akan dijual melalui distributor dengan perkiraan penjualan sebesar 25%. Artinya dia pelanggan potensialnya itu akan membeli melalui distributor, di mana serapan pasarnya adalah 25% dari seluruh jumlah produk yang diproduksi. Kemudian, hasil survei pengujian konsepnya menunjukkan bahwa 30% responden menyatakan pasti akan membeli atau definitely would buy. Kemudian, yang 20% responden itu menyatakan mungkin akan membeli. Jadi, probably would buy. Jadi, ini adalah F, probably. Gitu ya. Nah, lalu kita akan menghitung berapa perkiraan jumlah produk yang akan laku. Pertama, kita tentukan dulu konstantanya. Jadi C definitely ini kita ambil nilai 0,4 dan C probably-nya kita ambil nilai 0,2. Ini berdasarkan ini ya ke penentuan langsung dari tim pengembang. Lalu kita akan menghitung nilai P-nya dulu. P ini dihitung dari nilai C definitely di sini 0,4, kemudian F definitely tadi dijelaskan bahwa 30% responden pasti akan membeli, maka ini adalah nilai F definitely. C probably-nya sudah kita tentukan bahwa nilainya adalah 0,2 dan F probably-nya adalah 20%, maka kita kalikan nilainya, kita dapat nilai P ini adalah 0,16. Barulah kita bisa menghitung nilai Q yang ditanyakan, yaitu perkiraan jumlah produk yang akan laku. Gitu ya. Kita udah punya nilai P di sini. Nilai N-nya adalah 150.000 unit per tahun,
Kemudian nilai A-nya adalah penyerapan pasar yang paling potensial. Nah, di sini sebesar 25%. Sehingga kita akan kalikan Q ini adalah 150.000 unit dikali 25% kali 0,16. 0,16 ini kita dapatkan dari perhitungan P sebelumnya. Maka kita dapatkan bahwa jumlah yang harus diproduksi pada tahun pertama adalah 6.000 unit. Seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, tahap selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pengujian konsep. Nah, di sini refleksi ini maksudnya adalah kita akan memutuskan, kita akan menganalisis bagaimana hasil pengujian konsep itu nanti akan berpengaruh kepada keputusan pengembangan produk, gitu ya. Nah, di sini informasi yang harus kita refleksikan adalah yang pertama ukuran keseluruhan pasar. Nah, di sini harus jelas nih perkiraannya pangsa pasar ini harus tepat, gitu ya. Lalu bagaimana nanti ketersediaan produk? Apakah mudah? Apakah sulit? Itu apakah netral? Lalu bagaimana product awareness dari calon pengguna kita? Atau bagaimana product awareness dari masyarakat mengenai produk yang akan kita luncurkan. Dan yang paling penting adalah berapa banyak orang itu mungkin akan membeli produk kita. Nah, ini yang paling penting. Jadi, ukuran pasar, ketersediaan produk, product awareness ini selalu ujung-ujungnya adalah nanti kira-kira nanti akan terjual berapa ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah materi dari perkuliahan kita kali ini. Ini adalah materi terakhir sebagai batas untuk ujian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.